Jika kamu ke rumah seseorang dan mereka mengatakan mereka lelah, itu tandanya kamu harus pulang. Tapi biasanya yang sering menghindar tuh Gen Z tau. Oh gitu? Lo punya pengalaman apa? Tim gua yang gitu. dahulu. Jadi tuh? ya contoh lah sih. Kalau misalnya ada yang minjem mobil nih, terus harus dibalikin seperti semula dan ya minimal diisiin bensin lah. Kalau gua sih bahkan sebelum gua ngasih pinjeman ya, gua akan lihat dulu sih siapa yang minjem. Kalau kira-kira itu orang memang jorok, gua nggak bakalan minjemin sih. Apalagi buat orang-orang kayak gua yang agak Kita kan OCD ya. Iya, terutama kayak kebersihan. Ya kalau bahan bakar gua masih oke lah. Tapi masalah kebersihan itu gua penting banget sih. Sebenarnya flexing itu perlu nggak sih? Gue paling benci sama orang yang flexing yang soal hidupnya harmonis, itu gue benci banget. Karena Anda Antara benci sama iri sih sebenarnya. Bukan. welcome to Boom Podcast. Anjay, ya. Kali ini agak beda ya, Agak beda dong. Kita mau kemana? ya sebenarnya kita mau apa ya? Jali-jali ya, jali-jali. Iya aja lah jali-jali. Jali zaman Anjir. kapan? Biasanya kan kita di kafe, Ah. gitu. Kali ini kita di mobil ya. Di mobil. Di mobil. Berbeda dikit. Beda. Kita mau karaoke ya? Anjir, itu karaoke. Kalau ini kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Kita tagline-nya belum kali. Oh iya. Gila lu. Podcast. Belum. Gasken. Iya. Hey. Oh, orang tua gak sih kayak pelan banget. Coba ulang lagi. Belum podcast. Belum. Gasken. Iya. Nah, tapi pembahasannya kayaknya yang kali ini tuh lebih agak serius gak sih ini? Serius, ini mungkin gap generasi nggak sih? Wah, bener. Setuju sih gua. Setuju. Ada gap generasi gitu. Topiknya Iya. apa itu? Nah, emang apa sih, Bi? Topiknya tuh etika yang tidak tertulis. Wow, hidden ethic. Itu Masa ya? bisa di perkantoran atau di kehidupan sehari-hari. Nah, berarti ini sebenarnya orang harusnya sih udah tahu ya, tapi Iya. memang secara tertulis etika ini nggak tercantum gitu ya. benar. Ya lah, gaskan lah coba yang pertama apa? Yang pertama, Anjir, jangan gitu. Dia dong. nyanyi. Kayak berasa Gua rawa lagi harus fokus nyetir. Mana apa sumbang lagi. yang pertama Apa? itu ada jika kamu ke rumah seseorang dan mereka mengatakan mereka lelah, itu tandanya kamu harus pulang. Benar atau fakta? Benar atau fakta? Benar atau fakta? Mitos atau fakta? Real or fake? Dari siapa dulu nih? Bebas. Bebas. Dari yang boomer ya. Dari boomer. Sialan. Gua jangan sampai nama baby boomer. Buat anjir. ini produser turunin boleh gak sih? Tertendang udah. Kan ini pas nih generasi Anjir, boomer. milenial, Gen Z. Thailanding. Udah kasih kesempatan buat yang lebih muda dulu. Oke, ya udah dari gua kali ya. Boleh. Apa tadi kalau Jika kamu ke rumah seseorang Seorang. dan mereka mengatakan lelah, oke, tandanya itu lo pulang. tapi menurut iya menurut gua iya sih. Gua agree sih, itu real sih. Karena kan kadang kode-kode gitu ya. iya, kadang kan kita nggak enak ya kalau kita harus menyampaikan langsung kalau kita nggak enak. Mungkin kalau sama temen deket sih iya, kita kan terbuka kayak misalnya lu mau main nih Bi, atau lu Pak ke gua, Pak lagi, Om, Pak lagi, kebiasaan, ya kan. Kalau misalkan si Om mau main nih ke gua atau lu bro, ya kan, Iya. ya gua kan bakalan ngomong, gue capek nih, jangan main dulu deh hari ini, biasa gitu Ya, kan. benar. Nah, tapi itu tergantung temen deket, kenal Nah, deket itu, apa enggak. bener. Kalau temen deket mah sengajain biasa aja. Iya. Oh gitu. Kalau temen dekat malah dilama-lamain ya? Enggak, Oh. emang dia doang anjir. Gua mah malah seneng temen gua main. Iya. Kalau temen dekat, gua malah tidur di situ di rumahnya. Si anjing. Si gua nginep deh. Si anjing. Emang gua tau diri. Menawarkan diri. Gua tau diri lu mah. Gitu. Tapi bener sih gua paling ya kalau gua mungkin memposisikan ketika gua mau main ke rumah orang tersebut ya. Iya. Tiba-tiba orang tersebut bilang gue lagi capek nih, ya gue bakalan tahu diri sih, gue nggak akan nyamperin karena gue tahu mungkin dia antara lelah atau memang dia lagi nggak mau ketemu, intinya gitu. Dan dia intinya nggak mau nerima tamu lah, seperti itu Tapi sih. kalau dia nggak mau terima tamu, kenapa lu datangin dari awal gitu loh?
Nah itu memang nggak tahu diri nggak sih orang kayak gitu? Tapi kan suka iseng. Iya, tapi ada Suka temen iseng yang nggak sih? tiba-tiba datang gitu. Iya. Kayak si bro ini kan. Emang gua gitu ya, Bi? Enggak anjir. Kalau Harry itu nelpon dulu. Gua nelpon dulu. Nelfon tapi maksa Nelpon gitu. curhat Maksa gitu. anjing goblok. Bro, gue perlu temen buat ngomong bro, gitu. Gua sengaja muka gua kesini ya, males gua dari anjing. Gua malah di roasting set. Produser ada muncul tapi sekalinya muncul ngeselin. Kan soalnya kan di episode yang sebelumnya bro, gue kan agak sopan. Sekarang udah nggak ada sensor lagi nih. Cupu banget. Gara-gara banyak orang nih nggak mau ngomong kasar. Sekarang Bukan aja. gitu, Oh, pemanasan. Kan Anjay. perdana waktu Iya, itu. iya, iya. Perdana. Oh iya. Enggak kan, tadi kan dari gua ya, Ya. dari kita kan ya anak milenial mah begitu, Iya. masih ada sopan santun. Tapi by the way kalau dari lu gimana nih Om? Ya. Lu biasanya kayak gimana? Kalau gue sih balik lagi ya. Sekarang juga kalau kita mau ke rumah temen nih, sekali lagi temen deket. Kalau lagi iseng, misalnya dia lagi, gue lagi mau ada cewek datang ke rumah nih apa, sengaja gue isengin, gue datengin gitu biasanya. Tapi kalau Tapi itu Tapi- konteksnya dia ada tamu, bukan yang bro gue capek nih. oh berarti ini udah datang ya sih? Oh, udah tamu datang. itu? Iya. Oh, ya Ih. sekali lagi sih gue tergantung ya. Kalau yang ngomong kayak si Bro Heri mah sengaja, udahlah, biarin lu tidur sana. Iya, Gua enjoy aja dia punya tempat. Yang penting ada cemilan nggak sih? Ya tuh. Iya. Tapi true to be told ya, Hah. kalau misalnya nih namu gitu, ya sampai kalau bisa jangan sampai itu orang bilang, aduh gue capek nih, kan gelagatnya udah kelihatan nih Iya, kayaknya iya, iya. lu diterima apa enggak sih, lu udah mesti balik apa enggak sih, ya lu mesti tahu diri juga lah kelihatan di situ, Iya. kecuali memang iseng. Malu juga nggak sih kalau kita bertamu terus ditolak gitu anjir ya? Oh, banget. Mendingan make sure dulu nggak sih dari awal. Kalau teman deket sih gue seneng gitu ditolak. Iya bodo amat, kalau itu sih bodo seneng amat. gitu. Makin Iya. sengaja. Oke, gue di sini. Iya, tapi biasanya yang sering menghindar tuh Gen Z tuh. Oh gitu. Iya, gua Lo punya pengalaman apa? tim gua yang gitu. dahulu. Jadi Gimana tuh? ya contoh lah si Jody. Nama disebut. Oh, si Jody. Enggak, maksudnya kayak gini, kayak Gen Z itu selain mereka kalau ngapa-ngapain gak terstruktur dadakan kan biasanya. Nah biasanya kalau mereka lagi ada problem atau apa, mereka ya terang-terangan kayak begitu, nggak mau kita temuin gitu. Nah biasanya makanya gue bilang yang biasa nolak kedatangan orang atau tamu tuh biasanya Gen Z. Kalau kita mah jujur gue sebagai seorang milenial ya kan, gue kalau ada tamu mau kondisi gue kayak gimana pun, apalagi yang udah dateng, gue bakalan terima lah. Gila kalau gue. Courtesy tamu kan datang. Iya, Ya. maksudnya gue bakal menghargai lah meskipun gue lelah atau apa. Kalau memang dia udah di depan pintu nggak mungkin. Balik lagi ke cerita si Mandra, kenapa tuh? Iya, ya dia kan gitu. Kemudian, lu tahu kan, maksudnya anak gue nggak lihat dia doang sih. Maksudnya gue ngeliat kayak Gen Z itu, apalagi berkaitan mereka tuh lebih ke akhlakles nggak sih? Mereka tuh pergaulannya lebih bebas banget dibanding kita. Kita tuh masih ada segennya gitu-gitu loh. Ya, Berarti Gen Z itu Miskin akhlak anjir. miskin etika. Miskin etika gitu. Ini sebenarnya kita ngomongin dia. Ini kan point of view aja gitu. Iya, iya, Dan iya, apa iya. enggak nih? Kalau Gen gua Z sih- itu, kebanyakan Gen Z itu miskin etika. Gue agree. Atau cuma oknum-oknum tertentu aja. Enggak, gue agree sih. Kalau gue sih jujur ini ya yang tertentu. Eh, Bahkan ada yang pengen tahu diri. Oh. Cuman ya ini biasanya kalau yang sampai kayak gitu tuh biasanya yang kurang perhatian. masalah kan Gen Z tuh kebanyakan produk-produk. Oh, enggak ya. Enggak semuanya. Enggak semuanya ya. Maksudnya bukan broken heart, broken heart ya. Maksudnya gitu. Tapi bener deh, etika itu sekarang udah mulai bergeser nggak sih? Jadi kayak pakem-pakem yang dulu kita sering apa ya? Sering hormati. Ya contoh lah kayak zaman sekarang tuh banyak orang yang manggil ke orang tua aja udah nggak pakai om kak atau apa, di kantor aja manggil nama anjir. Manggil nama, Dulu gua nggak berani loh kayak gitu. Ini Kalau itu beneran loh. jujur-jujur ya, Heeh. buat orang yang seumur gua dipanggil nama biar berasa muda aja. Oh malah seneng. Iya, lebih santai, lebih casual. Soalnya kalau dipanggil Pak, Om, apa segala macam gitu ya, ada gap. Tapi Kayaknya- kan kalau lu baru kenal kan nggak enak. Kecuali kita udah, ya gue sama lu om, misal gue manggil fake gitu, itu masih enak lah. Karena udah kenal gitu. Tapi kan Gen Z itu malah yang belum kenal aja. Oh, belum manggil. kenal langsung kayak gitu. Iya. Ke bawah-bawah ini, western. Oh iya, mereka manggil orang tua aja nama ya? Enggak lah. Oh, enggak ya? Dia
Panggilnya Daddy, Mami. Gue benci banget sama aneh-aneh guys. To Tapi be honest. contoh kecilnya banyak yang kayak udah kita bantu nggak ngucapin terima kasih, terus kalau minta tolong nggak ngucapin minta tolong dong. Gue setuju sih. Tapi bener sih itu. Iya. Ya, anak-anak zaman sekarang begitu sih. Banyak kan kayak gitu ya. Kayak mereka emang, gue nggak tahu apakah memang kurang pengajaran tentang etika atau memang apa ya? Ya tapi kalau dibilang pengajaran etika, masa ini mereka nggak lihat orang tuanya sih? Kayaknya terlalu bawa casual, berasa Iya, kayak iya. oh kita temen. Iya. Iya, kadang-kadang aja gitu panggilnya bro, nggak ngeliat umur juga manggilnya bro gitu Iya. kan. Oh iya. Apa emang udah pergeseran culture ya? Maksudnya udah ya emang udah bergeser aja gitu. Zamannya sih. Iya. Tapi nggak tahu ya nanti gen alpha kayak mana gitu kan, karena ini masih bocil-bocil. Iya. Itu Gen Alpha-nya bahasanya buset, itu gua Iya, gua ngeri. alien banget itu bahasanya. Mereka Roblox ya anjir ya mainannya ya. Kau belum. Roblox anjir Roblox belum. Aduh. Mereka kan udah lebih nggak ngerti lagi sih gua nih. Kalau Gen Alpha. Wah, itu udah language-nya bener-bener berbeda. Iya. Itu banyak kan di sosial media yang Iya, gua apa lihat slangnya gitu. ya? Skibidi lah. Wah, itu juga Aura anjir. Wah, itu kalau misalnya mereka ada yang ngomong kayak gitu, gua bakal lihat, what the fuck you talking about? Gak paham Iya, nggak gua. paham anjir. Asli. Kalau Gen Z itu masih dipahamin lah slang-slangnya itu. Kalau ini wah udah apa sih udah nggak tahu. Jadi kesimpulannya agree ya? Gini ya. Agree ya? Kalau apa? Kalau ketika orang ngasih tahu kalau ada tamu apa, dia bilang capek berarti emang dia nggak mau. Kita harus pergi kan? Kita harus pergi. Ya kita harus menghargai lah. Dia pengen istirahat. Padahal itu kode keras gitu. Yoi. Gua capek, boleh nggak lu keluar di rumah gua? Nah, lu keluar di rumah guanya itu yang nggak disebut. Betul, agree sih gua. Oke. Jadi kita harus kalau kita dengar kayak gitu kita harus cepet cabut. Harus. Untuk kasus yang kedua, batuk dulu. Dia gila. Kasus aja udah kayak apa ya? Oke, ini kalau misalnya ada yang minjem mobil nih, terus harus dibalikin seperti semula dan ya minimal diisiin bensin lah. Oh, setuju banget gua. Wah, agree sih ini. Agree lah. Agree banget. Agree banget karena ini dari gua dulu ya. Iya. Kalau gua sih bahkan sebelum gua ngasih pinjaman ya, gua akan lihat dulu sih siapa yang minjem. Kalau kira-kira itu orang memang jorok atau nggak apik, nah apik nih. Gua nggak bakalan minjemin sih, karena gua takut ya barang gua, apalagi buat orang-orang kayak gua yang agak Ya, kita kan OCD ya. Iya. Terutama kayak kebersihan, terus ya kalau bahan bakar gua masih oke lah. Iya. Kalau bahan bakar gua masih oke lah, tapi masalah kebersihan itu gua penting banget sih. Kalau orangnya jorok atau kira-kira kan ada tuh orang ceroboh ya yang suka ngerusak gitu, ya gua nggak akan ngasih sih. Nah, itu kan orang. Kalau keluarga, Iya. Kalau gue bisa nyari alasan. Gimana tuh alasannya? Ya, lo bisa nolak atau bisa kasih attention gitu. ya lu kalau misalnya lu nolak, gimana sih kalau keluarga gitu? Soalnya kalau gua nggak enak kan gitu. Kalau misalnya adek gua mau pinjam kendaraan ataupun om gua pada mau pinjam lagi butuh karena kan sekarang ganjil genap kan, Iya. gitu kan. Ya gue sih ya lihat, jujur gue juga lihat dia bisa ini nggak apik sama kendaraan atau tipe yang ngasal-ngasal. Itu gue milih dari sana sih. Dan sebenarnya gue jujur kalau mobil ada yang pinjam, gue sih ada ekspektasi ya. Lu mau pakainya sebentar, lu mau pakainya lama, yang penting lu balikin mobilnya dengan keadaan bersih dan bensin penuh. Itu salah satu etika buat cowok-cowok ya. Iya. Kalau minjem kendaraan, karena kan dikasih pinjam ya lu balikin dengan bensin yang penuh lah gitu. Iya. Berarti wajib dengan bensin yang penuh atau nggak harus penuh gitu, yang penting isi bensin. Oh, kalau gua sih harus penuh Harus ya. penuh. Itu sebuah etik, etika iya. dari cowok-cowok ya. Iya. Tahu yang lain pada setuju apa enggak tuh? Tapi kalau zamannya gua Tuh kan ketahuan yang tuwir lagi. kalau misalnya pinjem mobil sebentar pun tapi kok nggak diisiin bensinnya, ini udah kelihatan ini cowok yang nggak paham tentang etika peminjaman mobil. Iya. Apalagi nih, nggak gua nyimpang dikit ya. Cowok sama mesin ataupun mobil itu biasanya ada connection. Makanya lu pernah nggak ketemu kayak orang gitu ya, atau temen ya, secapek gimana pun dia nggak rela
kasih temen atau orang lain membawa kendaraannya dia? Iya benar. Gua nggak rela. Sama, gue juga. Karena nggak tahu ya. Bahkan gua jarang banget minjem kendaraan orang karena gue nggak enak gitu. Karena gue pribadi pun nggak suka gitu kalau kendaraan gue dipakai orang. Maksudnya dalam arti ya gue takut trouble atau apa-apa karena itu mobil bawaan gue gitu loh. Resiko. Iya benar. Itu gue agak worry sih kayak gitu. Terus apa ya? Kalau tadi kan ada pertanyaan kalau keluarga yang minjem gimana? Gue gimana caranya nyari alasan sih. Contoh kayak, duh ini gue lagi trouble nih, bahaya takut lu bawa kalau lu bawa gitu sih gue. Atau misalkan ya gue tiba-tiba pas dia minjem misalnya di hari apa, gue bakalan tiba-tiba punya acara aja di hari itu, gue cabut atau apa. Iya dengar ya, kalau si Harry pasti banyak alasannya tuh. Ada alasannya ya. Iya. Kalau gue sama temen, gue bisa langsung ngomong sorry enggak gitu. Tapi kalau sama keluarga, biasanya ya karena kan lihat kebutuhannya. Walaupun gue nggak terlalu nyaman kendaraan gue dibawa sama orang lain, tapi ya namanya family ya sudahlah gitu. Tapi ditolong diisikan aja. Nah untungnya bokap gue anak tunggal, nyokap gue anak tunggal, dan gue punya adik, mereka kendaraan masing-masing jadi bodo amat, aman. Hanya orang lain, jadi orang lain ya udah gue nggak kasih ya, pasti gue nyari alasan gitu. Itu sih kalau gue sih agree ya kalau karena kendaraan itu menurut gue gimana ya, apalagi yang daily use ya. Kayak kalau dipakai orang ujung-ujung gak enak, ntar tiba-tiba anjir ada aja. Bener gak sih kayak gitu? Iya. Nah kalau gua minjem, bukannya sok-sokan ya, kalau gua minjem kendaraan ke orang, gua pastikan motor itu atau mobil itu akan baik-baik aja kalau sama gua. Tapi orangnya. Kalau misalnya nih lo yang minjem, tiba-tiba ya kita nggak tahu ya ada kerusakan atau apapun, lo bakal ganti atau membayar kerugiannya apa enggak? Ganti lah kalau gua. Pasti. Ganti gua. Harus. Iyalah. Itu Itu etika. bakal jadi karma soalnya kan. Pertama itu, iya, kedua ya balik lagi kalau kita yang punya digituin kan bete kan. Betul. Kalau gue sih gitu. Tapi ngomongin tentang ini kan tentang kendaraan nih ya. Cuma kita ngomongin tentang Apik ya. Oke. Ini gue jadi ingat aja nih. Apa tuh? Lu sadar ya sih kadang ya kalau misalnya kita depan komputer nih, ini agak berbeda nih depan komputer. Itu kalau ada orang yang kalau lagi nunjuk ke layar itu jari mesti nempel-nempel yang apa tuh? Ngisain itu tanda-tanda cap-cap jari gitu. Oh itu geli sih. Nih dia juga nih cokornya kalau naik mobil gua ketarik karpetnya. Gua suka main terus nih bocah. Kalau gua kan emang nggak Apik lihat. ya. Oh enggak. Enggak apik enggak lihat nih. Iya. Tapi bener gua Om. Orang kalau di mobil gua, jangan orang, kadang orang terdekat gua tiba-tiba ini nempel nih ada sidik jari, gua langsung ambil tisu gua lap. Besok-besok jangan kayak gini lagi ya. Kadang tisunya suka nyempil di samping buat pegangan pintu, nggak kebuang. Ini tuh. kayak gini nih. Tuh, kayak gini. Tapi kalau gua kumpulin ntar gua buang. Awas lu kalau nggak buang ya. Tuh kan sembarangan tuh di belakang nih. Suka apa namanya? Mainin itu AC tuh. Oh digini-gini ya? Dia sering gua tegur nih. Tau gak Om, AC gua digini-giniin tuh sama dia. Kayak temen tuh lain. Goblok banget gua bilang. Ada aja yang dia mainin. Iya. Apa lu refleks? Bukan refleks. Apa di bawah alam bawah sadar gua sendiri. Oh, kalau nggak dicubit naik turunin tuh kayak nggak seru gitu ya? Iya lagi. Biasa tuh dia. Iya lagi ya lu sebutin itu tuh. Gua liatin aja di mobil gua. Kompret, apalagi lu kelakuan buruk lu. Aduh. Nah tapi kan kalau misalnya nih ya kan ada orang juga dalam mobil tuh kan suka AC-nya kena tembak ke badan. Langsung. Nah, misalnya kalau dibuat ditutupin, dimatiin apa, oke lah. Tapi gua nggak paham sih lu kenapa mesti dinaikin turun tuh untuk dapat apa sih? Gak tahu. Emang pengen ada yang dimainin aja gitu. Kebiasaan ya jatuhnya ya. Kebiasaan buruk anjing. Nah, gue punya pengalaman nih Her. Apa? Sama lu. Kan waktu itu lu pernah yang kita ke Kuningan tuh. Oh yang waktu mobil. Wah iya anjir. Pinjam mobil siapa? Wah anjir. Wah ini ada cerita, ini seru parah. Gimana tuh? Parah. Jadi Gak pakai mobil dia. Iya, kita cerita dari gua dulu ya. Ntar lu tambahin. Jadi waktu itu adek gua nikah, Om. Adek gua nikah di Kuningan Cirebon. Emang bininya orang sono. Gitu. Nah, bertepatan dengan itu mobil gua AC-nya mati, rusak itunya apa namanya, kompresornya. Kondensor kan? Bukan, yang alat gedenya itu apa namanya, kompresor itu. Kompresornya ya? Iya, kompresornya rusak, harus diganti. Nah ternyata mahal kan. Waktu itu gua belum sempet ganti. Terus inden kalau nggak salah, gua tuh udah pesan tapi belum datang.
Nah, gue bingung ya kan. Nah, Aduh gimana, gue mau ya adik gue ya kan nikah gitu kan. Gue motor otak, minjem lah gue mobil. Gue nggak usah sebut ininya kali ya, gue minjem mobil lah, minjem mobil. Mobilnya tuh mobil apa biasa? XX4 pak, Suzuki. Kebetulan orangnya yang punya emang ini apa ngasal, nggak apik, anjir ya kan. Ya gue terpaksa lah minjem dan gue nyetir malam ya Bi. Malam gue minta temenin dia, maksudnya karena bahaya malam-malam kan, tengah malam, takut ngantuk, mau main jauh. Itu di perjalanan, anjir mobil udah power steeringnya kayaknya kurang. Bocor Bi ya, bannya bocor. Tiba-tiba kap mobilnya Ini bumper depan kena angin goyang, bayangin. Wah itu gue ngeri, kan? ngeri banget asli apa gue. nih yang goyang nih, nggak apa ban punya bocor atau apa? Iya ngeri banget gue. Itu pengalaman terburuk gue bawa mobil jarak jauh, terus kayak gitu kondisinya. Karena gue nggak sempet ngecek dadakan. Karena gue mikir kalau bawa mobil gue nggak pakai AC besok baliknya gimana? Anjir nggak bisa gue buka apa namanya buka kaca sejauh itu. Ekonomi rusak bilang lagi. Enggak bisa. Panas. Om, AC panas mobil kalau nggak AC. Nggak pakai AC ya? Hah? Kalau dipakai AC nanti Yang mana? yang waktu itu Pakai anjir. Pakai. Cuman itu doang emang mobilnya bermasalah. Wah, itu anjir sih. nah setelah lu pinjem mobil itu nah itu balikinnya lu gimana, apa lu benerin dulu? Nah itu kan dia kan pas lu megang Iya. bannya kempes, bumper depan Iya. ngeplek. Nah, jadi gua ngomong akhirnya, gua ngomong jujur dan ternyata emang dia udah tahu, Kendala itu. udah tahu kendalanya. Jadi gua ya udah gitu. Iya, mau pinjam silakan nih tapi sekalian beresin ya, gitu. Enggak. Jadi Kan ada tuh yang pura-pura nggak tahu biar dibayar, biar dibenerin gitu. enggak, ini dia udah cadar emang mobilnya busuk banget anjir. Wah, itu mobil terbusuk. Ya terima kasih ya gua udah dipinjemin, cuman ya gila sih itu. Maksudnya soalnya itu apa ya, ngeri keselamatan kita nggak sih? Ngeri banget gila Tapi itu malam-malam pula. pelajaran juga bagi kita kan. Iya. Kalau minjem mobil kita cek dulu. Iya sama gini, pelajaran yang gue dapat sebenarnya bukan itu sih. Apa? Lu kalau mau minjemin barang atau mobil, pastikan keadaan kendaraan lu bagus karena orang lain bisa celaka loh karena nggak tahu. Betul, Bahaya betul. loh. Iya. Oh, gue ada cerita, gue belum pernah sharing nih. Apa nih? Gue gak pernah waktu itu pinjem mobil karena mau ke area mana gitu. Udah lumayan lama deh gitu. Pas lagi gue masih kuliah lah gitu ya. Anjing. Karena kan rame-rame nih. Berapa puluh tahun yang lalu. Rame-rame. Hush. Lagi cerita dipotong-potong ya. Oh iya, etika orang cerita nggak boleh potong, tapi boleh ngerosting. Nah, balik. Zaman dulu Lagi. pada inget gak yang mobil apa tuh Daihatsu X-Pass? Tahu gua, tahu, X-Pass Ya kan? ya. Nah, Ini jadi waktu itu kan karena rame-rame, kita itu ada 9 orang. Hah? Ya. satu mobil. Oh, penuh-penuhin. Muat gitu. Waktu itu lagi pengen iseng road trip. Kemana kek yuk gitu. Ayo kita jalan aja. Waktu itu belum ada Google Map. Masih yang yuk kita jalan aja tanya orang kan. Anjing, ini ngaco nih. Nah, Chaos. itu sama kasusnya. Lagi jalan, itu mobil temen ya. Jalan, lagi tengah jalan gitu, AC-nya mati. Aduh, mager banget AC Ya kan, pula. udah rame, sumpek lagi kan. Buka kaca gitu. Buka kaca, hujan. Waduh. Kalau nggak mau tutup lagi kan. Itu kayak film dulu anjing. Udah tutup lagi, terus udah gitu karena kan nggak ada AC kan, jadi Pengap. pengep kan. Ya itu kaca depan kan jadi kayak bombun kan. Oh iya. Waktu itu gua yang lagi nyetir. Jadi temen yang di sebelah itu pakai baju dia waktu itu dicopotin buat gelap supaya Louis ada jalanan. Oh, Kalau nggak hujan juga nggak ya? kelihatan loh, itu nggak kelihatan. Wah, itu horor sih. Tapi dengan itu lucu sih. Maksudnya pengalaman apa ya? Ada cerita dengan kendaraan apa tuh dengan mobil yang kondisinya kurang oke, tapi karena suasananya sama temen-temen lagi seru, ya bawa asik aja. Iya, struggle tapi seru. Seru. Gitu. Walaupun udahannya gue maki-maki sih tuh orang. Bikin gua susah, capek. Iya, itu dia anjir. Iya kan? Iya. Soalnya kita sampai nggak tahu jalannya kayak ke jalan kampung-kampung. Iya. Gelap, hujan, sampai nyetir masih begini. Karena kan hujan wipernya juga yang bukan, ya lu tau kan kalau wiper yang udah lama kan nggak bersih kan. Iya. Ampun, aduh itu Anjing. udah Masih mendingan karet sendal tuh wiper. Itu minjem atau sewa? minjem. Minjam punya temen ya? Temen punya. Dia alasannya, gua mana tahu yang pakai bukan gua. Jadi mobil siapa?
Goblok anjing dia. Enggak, emang sengaja biar orang ngerasain susahnya dia. Tapi asli itu sumpek, panas. Iya. Wah, itu udah, dan ya kan cowok semua ya. Iya. Dan cowok pada kita masih zaman kuliah gitu kan, nggak ada tuh yang namanya tahu diri mesti wangi apa, bagi cowok semua kan. Anjing. Wah. Apaan? Parfum juga kalah mau bawa dan cowok mah anjir. Apalagi bayangkan ada yang copotin sepatu, kaos kaki dinaikin gitu. Wah. Macam-macam wanginya. Wah, itu zaman dulu. Terasi aja. Mana lembab banget. Iya. Gitu pasti. Tapi, nah ini nih ngomongin kendaraan, kayak mobil ya. Tuh AC tuh udah vital banget sih. Sekarang ya. Nggak bisa gua kalau nggak AC. Iya, masih mending naik angkot, adem angin-anginnya. Kalau mobil pribadi jadi panas anjir. Nggak ngerti gua. Tapi nggak juga, angkot tuh balasnya ada yang kecil gituan ya tuh. Angkot sekarang bagus-bagus om. Ketahuan aja nggak pernah naik angkot. Ya kan dulu. Oh, iya juga. Dulu mah emang lusuh sih. Gua dulu naik Kopaja aja sampai ngejar-ngejar. Nggak berhenti aja tuh orang. Goblok ya. Tapi satu-satunya ya, itu kendaraan kayak bus gitu, yang bisa berhenti di mana aja, itu yang gua tahu di Indonesia. Oh iya. Nah, itu fun fact lagi tuh. Sekarang angkot aja udah nggak bisa berhenti sembarangan. Oh gitu? Iya, sekarang ada yang namanya bus stop. Wah, keren. Gua update. Bayarnya pakai Jaklingko di tap gitu. Tapi kan itu Jakarta doang. Oh, iya sih. Tapi kayaknya kalau daerah-daerah masih begitu ya. Iya. Orang kalau mau berhenti, gue pernah, karena waktu itu ya lucu lah, kocaknya atau begonya gitu ya. Gue bilang, mas, stop. Loh, kok nyelonong terus? Nggak berhenti gitu. Penumpang sebelah gua, kiri bang. Baru gitu mas, lain kali. Oh oke. Anjing, harus ngomong kiri. Gue sih ngomongnya kiri bang, baru miring ke kiri, baru berhenti. Biasanya ininya digini nih. Iya. Itu kejadian gue pernah waktu ke Malaysia. Dia sombong banget anjing. Enggak. Oh iya. Kan gue tahu kan bus di sana itu ternyata ada benar pencetan yang stop gitu. Iya. Gue bilang ini dong, kiri dong. Si goblok. Atau stop gitu. Stop. Ternyata harus ada pencetan. Iya. Gue nggak tahu waktu itu kan pertama kali naik public transportasi di sana. Dikira Bandung lu. Anjir. Itu bukan MRT atau apa, trans angkot gitu. Kayak kalau di sini kayak Kopaja bener. Oke, Kopaja kayak minibus gitu ya, minibus ya. Gitu, tapi ada tulisan, ada pencetan buat stopnya. Gitu. Emang boleh tahu Malaysia sama siapa? Oh mantap. Sekarang kan zaman digital gitu kan, sosmed apa-apa. Anjay. Harus diupdate di sosmed. Oh, selalu pada mau eksis kan? Gue tahu nih arahnya kemana nih. Sebenarnya flexing itu perlu nggak sih? Kayak misalnya lagi ngumpul nih. Handphone gue baru nih, tapi temen lo lagi ada yang kesusahan. Wah, itu handphone gue baru nih 16 Pro gitu. Menurut lo gimana? Lah, gue sih dalam obrolan sama temen lo kayak gitu. Enggak lah anjir. Itu buat apa gitu? Malah ini enggak sih? Tapi kadang kan nggak sadar orang kayak gitu. Iya. Sebenarnya tergantung lawannya sih. Kalau menurut gua ya, sebenarnya itu ya sebenarnya dibilang agree, gua nggak agree masalah flexing kayak gitu. Cuman kadang ada beberapa case ketika kita ngobrol sama orang tuh, orang itu emang harus diserang balik sama flexing. Kadang ada yang kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau semakin kesini menurut gue itu malah nggak penting, karena bahaya kalau kita flexing. Itu malah orang tuh ntar ketegang ke kita. Jadi kayak dia ada niatan mau minjem duit, ada niatan pengen itu tuh ke kita ntar. Iya. Bisa lah gitu. Iya menurut gua. Tapi kalau dari sisi gua ngelihatnya, lu norak banget sih. Kayak orang baru kaya dan mungkin kayak lu flexing cuman buat apa tuh, kasih lihat, wah gua ada nih. Tapi bener nggak sih lu bisa sampai semampu gitu? Bener. Sebenarnya ada sih. Dulu ini bisa dibilang teman curhat. Bukan teman curhat aja. Bangsat. Nah, di situ. Tapi sering ceritanya kayak gitu melulu sih ya. Iya. Teman curhat nih. Nah, Enggak.
Lo itu nggak curhat ke semua orang, curhatnya sama gue. Tapi ketika ketemu orang baru, lo obrolin lagi semuanya. Oh iya. Jadi kayak, apa namanya, Mulutnya ember sendiri, salah sendiri. udah publik aja. Iya. Lagi butuh perhatian, dia mesti curhat. Ya lagian gue malas ditanya-tanya, jadi ya udah gue ceritain aja semua. Ribet anjing nanya-nanya. Biasanya awal-awal nahan dulu ya Bi, nggak ada yang tahu. Gue gitu. Gue biasanya awal-awal kalau masalahnya masih pelik, gue nggak akan cerita ke beberapa orang. Tapi kalau ketika udah lewat gue santai, orang nanya-nanya nih kayak sebenarnya ada apa? Wow, udah gue bongkar, udah diem lah, ini gue cerita gitu. Anjing capek gue soalnya. Jadi gimana pengalaman? Oh iya. Jadi gue punya teman. Sebenarnya kayaknya lu tahu deh. Ini flexing sneakers mahal gitu Bi, ya kan? Dulu ada teman. Nah dia tuh entah tujuannya dia apa. Dia tuh flexingnya dengan cara smooth sih menurut gue. Jadi dia pesen sepatu ke gue yang mahal. Bukan lu anjing tapi ya. Iya. Siapa? Iya lagi anjing. Goblok. Disensor ya Irfan. Dulu sensor namanya. Udah sensor. Jadi dulu kan terkenal gua Pak lagi woi. Gua tuh ini dulu gua terkenal. Ya orang nyari sendiri ke gue lebih ya. Gue sampai dibilang apa Harry Sneakers ya? Apa nih? Harry Sneakers. Oh Harry Collection. Iya. Jadi, nah karena yang beli kebanyakan level-level staff dulu ya Bi ya. Masalahnya dia juga nih flexing nih di kantor. Dia beli sepatu bagus, Om. Terus dia pamerin di anak-anak ya kan orang-orang nanya. Gue nggak pamerin, Tapi gue kan setiap hari harus beda-beda sepatu. anjing. Nice. Bangsat kan? Harus penampilan. Iya. Tapi emang kita dari dulu outfit of the day banget anaknya. Emang maksudnya bukan yang sembarangan. Gua sama Robby termasuk yang gua mikirin dari head to toe, ya kan gitu. Head to toe. Oh, head to toe. Hai. Anjing sekarang berani roasting. Head to toe, iya. Head to toe. Sesama Tutu. Head to toe. Nah, gua tuh dari ujung atas sampai bawah tuh bener-bener kayak wah ini ada fun fact lagi nih anjing dulu warna-warni nih kayak gitu. Nah ada satu orang lah dia tuh kayak ngerasa tersaingi ya sama anak-anak buahnya anjing kebeli ya bayangin aja level start tapi belinya Air Max mahal fans collaboration dulu ya kayak gitu-gitu Nike Gak mau kalah dia pesan ke gua terus sombong ya ke orang-orang kayak gue beli ini gitu tapi nextnya kesononya cuma nanya-nanya doang anjing gitu lah maksudnya kayak itu sesuatu yang flexing yang gak penting sih menurut gua. Itu cuman gitu. Biar kelihatan doang. Iya makanya. Lagi itu flexing jujur menurut gua ya. Norak. Iya sih lebih ke norak banget gitu. Kayak ya gua kan nggak percaya lebih ke ini ya. Bukan gimana penampilan lu. Yang penting bawa diri lu yang itu lebih penting. Anjing quotes of the day. Benar. Gila. Lu misalnya kalau norak-norak gitu ya. Pakai nih yang keren, yang misalnya apa tuh kayak kelihatan mahal-mahal. Belum tentu orang lihat atau persif bahwa wah ya nih barang keren nih. Tapi bisa aja KW ya. Baru kita bahas tadi. Siapa yang pakai? Iya. Tergantung siapa yang pakai. Nah itu kan dari cara lu bawa diri. Benar. Kadang yang bawa dirinya maksudnya apa adanya kelihatan kayak udah biasa. Yang imitasi pun aja bisa dibilang kayaknya wah asli ya. Wah. Itu kita ya. Bener lagi. Iya nggak? Iya benar. Tapi dulu gua sama Robby itu selalu dapat brand image itu barang-barang gua sama Robby itu mahal. Padahal kagak. Bukan sih. Nah, enggak tapi lebih ke situ. Lu nggak aja kan orang-orang pada ngomong kayak contoh kayak teman-teman cewek gua, teman-teman cewek kita dulu. Bukan. Anjing. Emang keceplosan ya sudah gitu. Bukan. Ya. Maksudnya dulu teman-teman Dengar tuh. Anjing si Om bangsa banget. Jadi dulu tuh gue sama Robby karena mungkin ya kan sebenarnya gini, gue harus klarifikasi di sini. Dulu gue kenapa pakai sepatu-sepatu yang lumayan? Karena kan memang gue hobi. Pertama gue hobi, kedua jualan. Apa yang gue pakai itu sebenarnya jadi marketing gua sebenarnya. Marketing tool sekalian bergaya. Betul kayak gitu dan ditambah emang gue suka dari dulu emang sepatu gue udah aneh-aneh. Gue lebih pentingkan sepatu. Kalau outfit lain kayak baju, celana gue biasa aja gitu. Ya standar lah. Gak usah nyolot ngomong biasanya aja. Oh iya masa. Dia tersinggung aja. Iya. Harus atasannya Kenzo gitu enggak harus kan? Anjing gitu. Norabat Kenzo anjing tuh gue gak suka banget deh baju-baju Kenzo anjing.
Aduh. Tulisannya Kenzo. Iya. Ibaratnya gue kalau sneakers oke lah harga jutaan, puluhan juta ya, Bi. Kalau ke atas mah Shopee aja, kita mah santai, atau enggak H&M lah agak mahalan, atau Uniqlo gitu. Polos-polos aja. Gitu. Nah, kalau yang Ono itu dibilangnya apa sih? Pak Orange ya dulu ya? Nah, dia suka banget orange. Buntereng. Iya, mentereng banget asli, nyala. Gitu. Kalau Pak ada ini. Kebiasaan aja bagi orang tua anjing. Kalau Victor nih, ada Ah. pengalaman. Wih, gokil. Gokil. Di sekitar. Iya, ada. Atau pernah flexing? Wah, kurang ajar. Gak ada yang tahu. Iya, kerjaan ya, kadang kan flexing gitu kan. Ya. Jujur ya. Iya. Gua kan sangat percaya yang namanya apa tuh? Ya lu nggak perlu kasih lihat. Yang penting hasil dari yang lu lakukan Iya. sama cara bawa diri ya. Iya. Tapi ya jujur, gua akhirnya sadar karena gua kan kerja di bidang kayak marketing kreatif, Iya, udah di kreatif. level itu. Kadang lu butuh flexing to show a bit of credibility. Oke, berarti Contoh ya. Iya. Gua tahu. Gue dulu pakai iPhone 6 sampai sekian lama awet, gue orangnya apik Oke. gitu ya. Iya. Tapi gue pernah dibilangin sama dulu klien gue, Fik, lu kok masih pakai telepon jadul ya? Jadul apa gitu? Ya, it still works gitu. Ya tapi gini Fik, lu tiap kali kalau lagi ketemu tamu atau apa kan taruh handphone di meja tuh. Terus iPhone 6 nggak akan dianggap kadang-kadang gitu. iya. Oh, Solasier. Solasier lah gitu lah ya. Nah jadi kalau bagi gua flexing karena bukan gua suka tapi kebutuhan secara apa tuh buat kredibilitas. Iya. Ya gitu. Kalau itu ngeri sih gua. Kalau gue setuju karena gue pakai handphone itu harus rusak dulu baru diganti. Iya. Bener kan? Orang Bener. Sama gua juga. Ganti pun yang sesuai kebutuhan aja, itu nggak harus yang Ya tapi kan ada yang mesti yang wah yang ter-up to date, Update ya. baju pun atau kadang-kadang segampang ini deh kita pakai kacamata nih. Ah. Mesti yang mereknya apa yang mesti kelihatan. Oh, Ray-Ban lah dulu ya, sempet tuh Ray-Ban lah apalah. Yap, karena bentuknya sih sebenarnya. Lu mah yang penting presentable ya. Iya. Anak scan. Gede. Yang penting Iya. Kalau gua enggak sih, gua itu juga dulu gua sepatu. Kalau sekarang enggak, gua sneakers karena udah ya mungkin bawaan umur kali ya, gua nggak tahu deh. Iya, kalau sepatu emang zaman dulu kita Iya, gua sama Robby tuh gila update banget. update Bener. apa yang lagi terbaru nih, keluaran terbaru. Sikat langsung. Ingat apa? Travis Scott, Ya, sikat. sikat. G-Dragon, sikat. Supreme. Enggak, kalau gua sama Robby bukan orang Supreme. Oh iya lagi. Goblok. Gua enggak kalau Supreme. Gua enggak terlalu. Gua Ya, sukanya karena dia apa all black kan itu. ya gitu. Tapi bener sih kalau yang buat yang apa tuh flexing gitu ya. Jujur kalau gua sih teman-teman di sekeliling gua belebet gitu. Banyak jujur yang pada suka flexing. Iya, Yang apalagi- gua keselnya kayak gini nih. Kayak misalnya makan ke kafe, ke apa pesanannya yang oke-oke gitu. Oh, aduh gua males Lucunya kayak gini nih. bener. Lucunya pernah kayak gini nih. Ada ya kumpulan teman ya, gua nggak sebut namanya lah. Pokoknya ada ini satu cewek. Sebut aja sih. Jangan. Suka flexing. Wah, kayak sosialita gitu kan. Lagi di acara ulang tahun salah satu temen gua. Cewek Kita lagi rokok. makan gitu. Terus bilang, "Oh, happy birthday, jijik, gini apa gitu kan." Gua jijik betul yang Gitu gitu. akhirnya, "Wah, ntar ya kita ada ini beli kue apa segala macam gitu." Keluar dong kue. Kuenya juga yang ada ice cream yang agak mahal gitu lah. Aha. Ya kayaknya, wah kayaknya ini for you ya, di foto-foto eksis gitu kan. Ujung-ujungnya pas lihat billingnya, anjing ini kan gue yang kok dia order buat gue tapi gue yang bayar lagi gitu, temen gue bilang. Seriusan? Serius keluar di billing gitu. Ih bangsat banget ya. Nah, jadi gimana ya, itu buat yang suka buat hanya penampilan eksis gitu. Jujur karena apa ya, kalau ada keperluan atau memang lagi kumpul sama teman, oke, rame-rame. Tapi untuk menjadi kayak apa tuh yang someone yang gue respect, Enggak. Gue lebih ke jijik sih kalau orang Banget. jijik banget. belum lagi yang kelihatannya kayak oke, ujung-ujungnya boleh nggak gue pinjam sekian dulu? Banyak terjadi Iya. Banyak kan yang kayak gitu kan? Pinjem dulu Gayanya 100. selangit, Iya. duitnya kagak ada. Tapi kan penampilannya kelihatannya kayak, wah look at me. Iya. Gitu. banyak sih. Kayak misalnya arisan, setiap minggu arisan segala macam gitu kan.
gue lebih ke cewek. Pergaulannya sama siapa lu? Anjing. Kenapa banyak benar mayoritas kebanyakan yang flexing itu cewek gitu ya. Mereka lebih gengsi ya, lebih gede gengsinya. Kayak tas nih harus brand ini gitu. Oh itu. Harus brand itu. Mantan lu ya? Lucu banget. Kena langsung lu hati. Ya, terus. Kayak gitu. Tapi dia beli mahal, kualitasnya nggak yang ori gitu segala. Ya. Cuma buat flexing doang. Gitu. Ya. Tapi kan di mata kita kan kelihatan deh. Ini mah KW nih. Ya kita mah tahu ini. Kenapa ya? Tapi benar kalau ngomongin gengsi kebaikan cewek, iya, karena ya kayak cowok jarang ya. Maksudnya cowok tuh jarang. Gue nggak tahu ya sekarang tuh kayak gimana. Cowok tuh kayak jarang nggak sih yang di perkumpulan kayak temenan terus flexing gitu, kayak malah gembel-gembelan. Yang dulu tuh yang demen ngibas-ngibas. Yang mana? Iya, itu mah anjir beda, itu beda spesies tuh memang. Gue juga nggak ngerti yang itu lah. Nah tapi bener kalau cowok tuh justru pengen kelihatannya nggak berduit, biar nggak dimintain dulu teman kan. Rata-rata gitu kalau gue ngerasa ya. Gitu, pokoknya sebisa mungkin teman kita tuh nggak tahu kita banyak duit aja. Kalau gue gitu, karena ribet. Keseringan dimintain duit. Iya, emang gue keseringan dimintain duit dulu. Tapi itu gitu. Kan konteksnya flexing barang. Iya. Atau harta lah. Ini flexing kehidupan. Wah itu anjing sih ada. Yang kayak sok-sokan hidup itu cemara ya. Wah gue benci banget itu. Hidupnya baik-baik aja segala macem. Kayak bahagia lah gitu, bahagia. Mau tenangnya lebih bahagia. Gitu. Iya, anjing. Padahal dalamnya kan kita nggak tahu. Iya. Ya pencitraan. Itu banyak kejadian kemarin gue baca berita gitu. Banyak kan sekarang TikTok family man segala macam. Oh iya, yang banyak selingkuh. Iya. Nah, ujung-ujungnya ada yang selingkuh, KDRT lah gitu segala macam. Cuman ini doang konten anjir. Iya, ternyata flexing itu cuma buat konten doang. Gitu. Setuju gua, setuju. Tapi bener, ini pendapat gue ya, di antara orang flexing kan ada yang harta, ya kan? Ada ya intinya barang atau duit, ada yang karir. Gue paling benci sama orang yang flexing yang sok-sokan hidupnya harmonis, itu gue benci banget. Karena Anda Antara benci sama iri sih sebenarnya. Buka terus. Gitu aja sebenarnya. Maksudnya kayak makanya pas awal-awal gue nikah gue flexing terus kan kehidupan bangsat emang. suami istri harmonis kan. Sekarang kontennya benar bangsat. kan awal gue nikah Iya storynya anjingnya gue benci banget liatnya. sengaja gue bikin flexing gitu. Teman gue ini jadi ya udahlah gue tahu gitu anjing. Tapi bertanya ya, karena itu kan habis yang lu nikah gitu kan berdua. Itu sebenarnya memang dari lu atau permintaan pasangan lu yang ini dong kelihatan romantis berdua. Yang mana gitu? Itu emang gue bikin Iseng aja. konten kehidupan Enggak. Dia mau pengen nyinggung mantan-mantannya aja. Aja. Justru bini gue, istri gue itu malah nggak pernah update. Iyalah bini lu. Jangan nggak boleh. Oh iya kan gue sensor gak ngomong gue. Aduh. Ya soalnya banyak. Kalau yang dari kalangan teman-teman gue, banyak itu yang cowoknya gitu ya. Iya. Gue males banget gitu fake. Tapi kalau lagi jalan-jalan kayak yuk foto di sini, wah kelihatannya apa-apa, biar kelihatan kayak lagi berdua romantis. Biasanya dari ceweknya. Trennya tuh istri posting, yang suami repost gitu. Sebenarnya tujuan mereka flexing bareng-bareng. Cuma janjian aja. Biar suami cuma repost doang. Iya, biar kalau ditanya, enggak gue repost bini gua disuruh. Padahal emang dia juga demen anjing. Iya. Itu gue tau banget tuh. Bangke lu semua lu. Udahlah kalau flexing duit aja lah, gak usah sosok kayak dia. Anjing. Gak usah soal harmonis lu. Ada masalah aja diem lu di rumah.